Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan pidato pelantikan Umar bin Khattab yang begitu menggetarkan. Usai pemakaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengebutkan tangannya dari debu kuburan. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah setelah malam turun, yaitu dalam lubang tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Tak ada siapapun di pemakaman itu selain mereka yang menyelenggarakan. Putrinya yaitu Aisyah Ummul Mukminin, ada juga Ali bin Abi Thalib dan Umar menyampaikan eulogi ataupun pujian duka begitu berita kematian Abu Bakar diumumkan setelah matahari terbenam. Umar sudah menyelesaikan tugasnya yang terakhir terhadap khalifah pertama. Ia pun keluar dari liang lahat di rumah Aisyah itu. Dan setelah memberi salam kepada sahabat-sahabatnya, ia kembali pulang ke rumahnya lewat tengah malam. Ia masuk ke tempat tidur dengan pikiran apa yang hendak dilakukannya esok hari. Pagi-pagi keesokan harinya umat akan membaiatnya untuk tugas mengurus mereka. Ia akan menghadapi mereka yang menyetujui pencalonannya karena terpaksa. Lalu menghadapi situasi perang yang amat pelik di Irak dan Syam. Sementara itu, di Irak dan Syam, pada kala itu posisi pasukan muslim di Irak dan Syam sangat sulit. Kekuatan pasukan muslimin di Syam sudah tak berdaya berhadapan dengan pasukan Romawi. Khalifah Abu Bakar ingin menyelamatkannya dengan mengirimkan Khalid bin Walid bersama sejumlah personil dari pasukan Irak. Namun, sampai Khalifah wafat belum ada berita yang memberi harapan kemenangan. Setidak-tidaknya, berita tentang keadaan mereka saja tidak ada. Keberangkatan Khalid dan pasukannya sebagian ke Syam justru menjadikan pasukan muslimin di Irak semakin melemah. Al-Musanna bin Harisah Al-Syaibani dengan segala kemahiran dan kemampuannya tak dapat mempertahankan apa yang sudah diperoleh muslimin dari daerah Sawat Irak. Malah, ia kembali ke Hirah dan bertahan di sana. Memang ia dan pasukannya sudah dapat mengalahkan pasukan Persia yang dikirimkan oleh Syahrian, anak Ardasyir, dan dipimpin oleh Orzmid Jadueh di rentuhan Babel sehingga mereka terusir untuk kalah. Tetapi, sesudah kemenangannya ini, Musanna hanya bertahan di posisinya semula. Karena khawatir akan disergap musuh, dengan keyakinan bahwa kendati ia dapat mengadakan perlawanan tetapi tak akan dapat maju. Bahkan perlawanannya itu pun sudah sangat sulit jika keadaan istana Persia sudah kembali tenang dan tidak lagi bergejolak. Al-Musanna telah menulis surat kepada Abu Bakar untuk meminta izin akan bantuan kaum pembangkang ataupun kaum riddah yang sudah jelas-jelas bertobat. Tetapi kala itu Abu Bakar menolak. Sesudah lama menunggu jawaban khalifah, ia menunjuk Bashir bin Al-Khasasiyah menggantikannya di Irak. Dia sendiri berangkat ke Madinah untuk melaporkan keadaannya secara lebih terinci. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, tanggung jawab semua itu ada di pundak Umar bin Khattab. Haikal menceritakan soal inilah dan segala yang berhubungan dengan ini yang menggoda pikiran Umar bin Khattab malam itu. Dia meminta permohonan kepada Allah agar diberi jalan keluar dan menunjukinya jalan kebenaran. Khalifah Abu Bakar mengajukan Umar sebagai penggantinya karena ia percaya dari kalangan muslimin Umarlah yang paling mampu meneruskan kebijakan politiknya. Di sisi lain, sama sekali tak pernah terpikir oleh Musanna akan menarik pasukannya di Irak. Dia yang dulu mendorong Abu Bakar supaya menyerangnya. Dia pula yang mendahului Khalid dan yang lain ke sana. Tidak mudah bagi dia untuk menarik diri dari suatu negeri yang dia sendiri memimpin penyerangannya, dan akan keluar dari sana padahal ia yakin benar akan kemampuannya dapat membebaskan daerah tersebut. Musanna meyakini kalau Khalifah Umar memasoknya dengan kaum murtad yang sudah bertobat, niscaya kemenangan akan membawanya sampai ke tahta Persia. Adapun pidato pertama yang disampaikan Umar pada hari itu. Pada malam itu, Umar cukup lelah memikirkan semua ini. Paginya, ia menemui orang-orang di masjid. Mereka menyambutnya yang sudah siap akan membaiatnya. Kesiapan itulah yang membuat gejolak hatinya terasa lebih tentram. Waktu zuhur pun sudah tiba, dan orang sudah berdatangan akan melaksanakan sholat. Umar menaiki mimbar, tangga demi tangga, yang biasa dipakai oleh Khalifah Abu Bakar. Sesudah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi,
Dan setelah menyebut tentang Abu Bakar serta jasanya, ia pun berkata, "Saudara-saudara saya hanyalah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini." Haikal pun menulis, Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata itu dengan rasa haru, dengan rendah hati dan sangat berhati-hati, yang dinilai orang sebagai pertanda tepatnya firasat Abu Bakar dengan pandangan yang jauh dalam mencalonkan penggantinya. Mereka memuji sikap Umar itu, lebih-lebih setelah mereka melihatnya mengadah ke atas langit sambil berkata, "Allahumma ya Allah, aku ini sungguh sangat keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berikanlah saya kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang dermawan dan bermurah hati." Umar berhenti sejenak, menunggu orang lebih tenang lagi. Kemudian ia berucap lagi, "Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggalan sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan yang kalian harus saya hadapi, lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang tak hadir di sini, lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka." Selesai berpidato, Umar pun turun dari mimbar lalu mengimami sholat. Selesai sholat, ia menoleh kepada mereka dan mengumumkan pelaksanaan keberangkatan ke Irak dengan musanna. Disebutkan juga wasiat Khalifah Abu Bakar mengenai hal ini. Mendengar suruhan Khalifah, mereka berpandang-pandang satu sama lain, tetapi tak ada yang menyambut seruan itu, seolah mereka teringat apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka di Syam. Mereka tak ingin yang demikian akan terulang lagi menimpa mereka. Bukankah Abu Bakar sudah mengajak mereka untuk menyerbu Syam? Tetapi mereka masih saja maju mundur. Lalu ketika itu Umar berteriak kepada mereka, "Kaum muslimin sekalian, mengapa kalian tidak menjawab seruan khalifah yang mengajak kalian untuk hal-hal yang akan menghidupkan iman kalian?" Kemudian baru mereka mau memenuhi seruan itu. Dan mereka pun berangkat untuk menghadapi Heraklius dan pasukannya. Termasuk di antara mereka ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan beberapa orang sahabat lainnya, diikuti oleh para amir dan para pahlawan dari segenap penjuru Jazirah Arab. Dalam berhadapan dengan pihak Romawi, mereka tak dapat mengalahkan. Juga Khalid bin Walid setelah membuat pihak Persia porak-poranda dengan serangkaian kemenangannya di Irak, telah diperbantukan kepada mereka. Akankah lebih baikkah nasib mereka jika seruan Umar itu mereka penuhi dengan mereka berangkat bersama Musanna bin Harisah memang seorang jenderal besar yang tidak disangsikan lagi, tetapi dia bukan dari Quraisy dan tidak pula termasuk sahabat Rasulullah. Dia dari kabilah Banu Bakar bin Wa'il. Di samping itu, tatkala Khalid meninggalkan Irak ke Syam, Musanna menarik pasukannya dari pinggiran Irak ke Hira. Kemudian datang ke Madinah meminta bala untuk bantuan dari khalifah. Ini menunjukkan bahwa posisinya terhadap Persia tak dapat disalahkan, sebab nama Persia bagi orang Arab ketika itu sangatlah mengerikan. Ada sebagian yang menduga bahwa Khalid dapat mengalahkan Persia karena pada mulanya mereka menganggap Khalid itu enteng, sehingga tidak menghadapinya dengan kekuatan yang akan dapat memukulnya untuk mundur. Kalau memang sudah demikian kenyataannya, untuk apa mereka berperang yang mungkin hanya akan membawa bencana kepada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.